pembelajaran kita ini, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Pak Sultan. Bangsa Indonesia untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Pada Mengerti. Kami Oke, silakan. Yang pertama adalah Sisi, silakan. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi anak-anak yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Silakan beri tangan. Oke, silakan Depan. Baik, terima kasih sekali untuk baik, siapa lagi yang masih ada dalam berita sebelumnya angkat tangan? Oke, silakan. Oke. Tepuk tangan untuk masih ada materi kita sebelumnya? Oke, silakan. Oke, untuk yang terakhir kita suara tembakan. Suara tembakan. Oke, silakan berdengar. Baik, pada hari ini anak-anak kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan tema yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan pembelajaran 2 dengan tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak kami silakan berdiri, kita sama-sama membacanya. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. PPK 1, 2, 3 tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, sekarang untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan memutarkan video pembelajaran kita ini. Apakah anak-anak mau kalau diputarkan videonya, Nana? Mau. Baik, kalau ibu putarkan nanti, anak-anak kami silakan diamati, dipahami, karena setelah ibu tampilkan nanti, maka ibu akan bertanya dan ada LKPD yang harus kita kerjakan. Baik, ini videonya Nana, silakan diamati ya. Thank you.
kasih perbedaan dan persamaan antara ayam dan kelinci. Nah, sekarang kita akan teruskan, kita amati gambar cerita yang akan Ibu tampilkan di bawah ini. Pertama sekali nasi gambar cerita 1. Pernah lihat gambar ini dulu anak-anak? Pernah lihat anak? Kelinci. Jadi kelinci ini kalau kalian melihat organ geraknya adalah kaki. Mari kita silakan dibaca oleh anak kami. Satu, kelinci. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat dengan kaki depannya. Oke, silakan duduk. Jadi anak-anak, kita akan melihat bahwa pada kelinci ini ada kaki sebagai fungsi utama yang dapat digunakan untuk bergerak. Jadi kita bisa melihat bahwa kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Baik, gambar yang kedua kita teruskan. Pernah lihat gambar ini kalian mana? Manakah kalian pernah lihat ada gambar ini di atas sana? Ya, berarti kalau memang ada hewan yang hidup di air, maka alat geraknya adalah silet. Mari kita buktikan. Siapa yang bisa membaca gambar cerita nomor 2? Oke, Marti silakan. Oke, silakan duduk. Jadi, kalau memang kita akan melihat ikat ini memiliki organ gerak yaitu berupa dan silitnya itu digunakan untuk bergerak. Kita teruskan gambar yang ketiga. Pernah lihat gambar yang mana? Oke, gambar apa ini? Siapa yang bisa baca gambar yang ketiga? Oke, mari silakan. Kaki kanan memiliki suatu diantara jari-jarinya gerakan melompat dengan jarak jauh dengan cepat. Oke, kaki kanan memiliki selaku di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu kata dalam bergerak. Teruskan gambar yang artinya dengan burung. Maklum ini membuat organ adalah saya. Jadi juga burung yang memiliki yang tidak bisa terbang, jadi seperti burung unta, maka kaki burung ini akan sangat kuat dan dapat digunakan sebagai alat gerak utama. Tulang rusuk yang dibalut dengan otot dan ini memiliki ruas-ruas belakang yang ular bergerak dengan cara melilitnya kanan maupun ke kiri dengan cepat belakang. Gambar cerita yang ke-6, gambar apa ini anak-anak? Kadal. Baik, kadal ini anak-anak siapa yang bisa baca cerita dalam cerita ke-6? Silakan, kita. Yang bergerak dengan menggunakan membalikkan fungsi kaki kadang-kadang dapat membantu berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadang juga dapat membantu berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadang juga dapat digunakan di Baik, yang ke-6 pada ini merupakan reptil yang dapat bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Jadi fungsi kakinya pada kadang dapat membantu berjalan baik di daratan maupun berenang di permukaan air. Baik, kita teruskan gambar yang ke-7. Pernah lihat gambar ini anak-anak? Oke, gambar apa yang namanya anak-anak? Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Oke, silakan. Kaki bergerak dengan menggunakan 4 kaki yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat.
Oke, terima kasih. Baik, kita akan teruskan yang ke-9, yaitu 8 gambar apa anak? Monyet. Jadi siapa yang bisa baca gambar ke-8 anak? Oke sih. Monyet bergerak dengan tangan kanan kami juga memiliki Oke, jadi monyet ini dapat bergerak dengan tangan dan kaki dan juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Gambar yang ke-8. Jadi ada 8 gambar cerita yang telah kita baca anak-anak. Maka setelah kita mengamati gambar cerita di atas yang telah ditampilkan, maka anak-anak kami dapat menyusun gambar cerita dengan benar. Kemudian setelah itu nanti anak-anak kami dapat mengetahui organ gerak hewan beserta dengan fungsi. Jadi sekarang anak-anak, sebelum kita teruskan, maka kita akan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. Silakan. Maka sekarang kita akan bagikan LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Satu ya. Baik, bagikan LKPD-nya anak-anak. Sekarang tugas kelompok 1. Perhatikan, tugas kelompok 1 yaitu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara ayam dan kelinci. Itu nanti tugas daripada kelompok 1. Kelompok 2, tugasnya adalah silakan dibaca nanti dan pahami bacaan yang berjudul Gerak Ikan di Air. Kemudian tentukan ide pokok setiap paragraf di kalimat pengembangnya. Itu nanti tugas kelompok 2. Sekarang tugas kelompok 3, silakan amati gambar cerita berikut. Sini nanti kami dapat menyusun sebuah cerita menjadi cerita. Sebelum teruskan, anak kami berdiskusi apakah ada cerita. Sebelum teruskan, anak kami berdiskusi apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Ada yang ditanyakan? Karena anak-anak semua? Baik, sekarang silakan kerjakan. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai tugasnya yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk kelompok B, silakan dibaca bahan ajar yang ada di yang berjudul Gerak Ikan di Air. Kemudian nanti kamu akan tentukan ide pokoknya. Pada saat diskusi kelompok, maka Ibu akan peduli apakah anak-anak kami peduli apakah anak-anak kami percaya diri. Sekarang silakan kerjakan. Baik, siapa anak? Oke, baik. Sekarang karena diskusi kita telah selesai bukannya, maka sekarang anak-anak akan membacakan hasil diskusi yang telah dikerjakan di KPD. Kelompok mana yang duluan tampil? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 diberikan kesempatan. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami. Daftar nama-nama kelompok kami adalah 1 Angelus
Congo. Setelah kami mengamati dan memahami video yang diperlihatkan ibu guru kita tadi tentang perbedaan dan persamaan pada kelinci dan ayam dan merinci jenis alat gerak setiap hewan adalah sebagai berikut. Persamaan kelinci dan ayam: 1. Sama-sama berburu dan kelinci. 1. Ayam membangun kelinci motor. 3. Ayam melawan kelinci. 4. Tiga nama alat berbeda saat ditemukan air. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman, kami persilakan untuk memberikan tanggapan pada hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Baik, setelah kita dengarkan hasil kelompok 1, maka kalau memang ada tanggapan atau pertanyaan dari anak-anak kami kelompok lain, disilakan. Ada? Oke, silakan kelompok 2, silakan. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1. Baik teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan ini. Air kemudian dengan cara menggunakan kelinci berang. Oke, bagaimana benar jawabannya? Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Seva. Ada pertanyaan dari sini kawan. Bagaimana proses perkembangan biakan air? Akan dijawab oleh kelompok 1. Baik teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari Sepan. Ayam berkembang biak dimulai dari bertelur. Setelah bertelur, baru ayam mengurangi telurnya selama kurang lebih 21 hari. Mas sekali, silakan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kelompok mana masih ada? Oke, silakan kelompok 3. Ada pertanyaan dari sini kawan. Berapa jumlah ayam? 5. Baik teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari menggunakan ayam ada 2 dan intinya itu bergerak dan memiliki sayap itu tetap. Sedangkan kelinci mempunyai 4 kaki. Kaki kelinci berbeda dengan ukuran panjangnya, lebih panjang kaki kelinci daripada kaki belakang. Pada kaki ke depan yang berfungsi untuk meloncat. Oke, benar sekali jawabannya. Bagaimana, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, jadi begitulah presentasi kelompok 1 dan sebelumnya kita akan kasih enggak ya? Kasih Oke, silakan duduk. Baik, setelah kelompok 1 membacakan hasil kelompoknya, sekarang kita akan teruskan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. lagi teman-teman. Jeng. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami. Daftar nama-nama kelompok kami adalah 1. Rasima Ayam, Bidan Lambu 7, Julius Yadamandula. Setelah kami mengamati gambar yang telah ditayangkan oleh Bapak Ibu Guru tadi, maka kami dari kelompok 3 telah menyusun gambar dari kelinci itu. Gambar 1, kami mempunyai seekor kelinci. Kami sangat sayang pada kelinci ternyata suara burung pipit. Yang sedang bernyanyi, kelinci pun memuji suara burung pipit. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih untuk teman-teman kami. Persilakan untuk memberikan tanggapan pada hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Bagaimana, sudah dinyatakan semua hasil ke kelompok 3? Sudah. Jadi kalau memang ada anak kami yang mau menanggapi atau ada pertanyaan, disilakan. Saya nanti oleh kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Apa tujuan dengan adanya gambar suatu misalnya? Oke, silakan dijawab dulu oleh kelompok 3. Baik teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari itu. Tujuan dari
Buat memberikan dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Oke, masih jawabannya. Jadi, bagaimana Esther? Jadi dengar jawabannya. Bagaimana benar? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak. Baik, untuk kelompok 3, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan dulu. Silakan diperhatikan. Baik, setelah kami perhatikan selama berlangsungnya diskusi kelompok presentasi, maka sebagian besar anak-anak kami melihat ada yang disiplin saat melaksanakan diskusi kelompok, ada yang bertanggung jawab, ada yang percaya diri dan peduli dengan kegiatan kelompoknya. Dan kemudian ada juga anak-anak kami yang dapat mengeluarkan pendapatnya. Ada juga anak-anak kami yang bisa bertanya, ada juga anak kami yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti silakan pertahankan dan lebih giat lagi untuk belajar. Jadi kami juga melihat masih ada anak kami yang ribut saat diskusi kelompok. Sebagian kecil ya, tidak semua. Masih ada yang suka mengganggu temannya, masih ada yang telah membacanya tersendat. Jadi untuk ke depan supaya anak kami selalu belajar dengan sungguh-sungguh, supaya anak kami bisa cara membacanya bisa dibaca dengan baik, bisa disiplin pada saat melaksanakan diskusi kelompok. Baik, ada pertanyaan? Iya. Ada? Iya. Ada. Baik, sekarang karena sudah selesai diskusi kelompok kita, maka tim akan membagikan instrumen atau operasi yang memang harus anak-anak kami kerjakan sekarang. Baik, silakan dijawab. Saya itu nanti dikumpulkan sudah siap. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, anak kami semua, setelah kita belajar hari ini, maka kami ada yang masih dengan apa yang sudah kita belajar hari ini. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Jadi, berani. Dasar cerita merupakan dasar serangkaian gambar yang berbasis sebuah cerita. Oke, silakan duduk. Masih ada lagi kan? Oke, tepuk tangan untuk Oke, masih ada lagi? Iya. Oke, satu lagi. Rasi, silakan. Kita memiliki organ negara berupa sirik. Fungsi utama sirik adalah membantu negara. Oke, tepuk tangan untuk Dasina. Silakan duduk. Masih ada lagi? Iya. Oke, jadi di sini anak-anak, karena anak kami sudah menjawab, maka jawaban anak kami semuanya benar. Maka ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu 1. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, gambar cerita adalah gambar
ilustrasi. Yang kedua, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi yang keempat, media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar masalah lain, media alas, media berwarna. Yang kelima, langkah-langkah menggambar bisa gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Itulah kesimpulan daripada materi yang kita pelajari. Mungkin nanti silahkan baca-baca di ajar setelah membagikan. Sekarang kita nyanyi satu lagu menang bersatu dan tol yang judul lagu Tanunina. Oke, silakan duduk. Kalau pembelajaran kita hari ini selesai dan sebelumnya kita akan berdoa dan sebelum kita berdoa anak kami semua tetap belajar di rumah dan apa yang telah kita pelajari hari ini silahkan diteruskan di rumah. Tugas kelasnya, TKPD-nya harus dikerjakan di rumah, dibaca ulang supaya selanjutnya nanti dapat kita diskusikan kembali, dapat kita lebih mengerti lagi dan tetap belajar dengan sungguh. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita yang dipimpin oleh kami Tim Ceres. Supaya anak demikianlah pertemuan kita hari ini. Bahwa kita selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.